Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dinin kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna linuriyahum min ayatina innahu was-samiul basir. Yang artinya Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang sudah memperjalankan utusannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang dalam perjalanan itu terjadi di malam hari, di mana selama perjalanan Allah perlihatkan tanda-tanda kebesarannya, karena di sekitarnya itu berikan barokah, barokna khaulahu. Untuk apa? Linuriyahu min ayatina, supaya kami tunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Innahu was-samiul basir, sungguhnya Allah itu Maha mendengar, Maha melihat. Pada hari ini sudah masuk bulan Rajab, kita kenang kembali perjalanan yang sangat istimewa. Semalam tuntas mendapat perintah ibadah sholat yang kita lakukan selama ini sampai akhir zaman untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil di tafsir Ibnu Katsir dan hadis panjang yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ketika itu aku dibelah dada, dibersihkan dengan air zam-zam, begitu Rasul bersabda. Kemudian dicurahkan pada diriku kebijakan atau hikmah dan iman. Dan setelah itu dadaku ditutup kembali tanpa ada bekas, terlihat bahwa sudah diberikan di hati kami itu iman dan hikmah. Lalu Jibril memegang tanganku dan aku dibawa perjalanan mengendarai perjalanan yang disiapkan Allah, yaitu buraq. Perjalanan yang sangat singkat, cepat, bermakna untuk kita semua. Dan aku dipertemukan dengan Nabi Adam, dipertemukan dengan Nabi Musa, dengan Nabi Isa, dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan tubuhku menyerupai Nabi Ibrahim alaihissalam, karena memang Nabi Muhammad SAW itu keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi postur tubuhnya itu seperti Nabi Ibrahim yang diakui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nah, kemudian tanpa Jibril aku dipanggil ke Sidratul Muntaha. Jadi dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Tanpa Jibril ke Sidratul Muntaha, dan aku mendapatkan perintah 50 waktu sholat. Tidak lama setelah itu aku pun turun di langit ke-6. Nabi Musa alaihissalam bertanya kepadaku, apa yang kau dapati titah dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan dijawab oleh Rasulullah SAW, aku dapat perintah 50 waktu sholat. Kemudian Nabi Musa mengatakan, coba kembali, minta dikurangi, karena pengalaman Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel itu tidak kuat dengan melaksanakan berapapun yang diperintah Allah itu. Maka aku pun mengikuti saran Nabi Musa, saudaraku itu. Setelah itu Allah mengurangi lagi jumlah perintahnya menjadi 25 waktu. Lagi aku turun dan Musa bertanya, berapa? 25. Kembalilah. Aku khawatir umatmu tidak akan mampu melaksanakannya. Lalu aku pun kembali dan Allah memberi keringanan sampai aku mendapat perintah sehari semalam itu 5 waktu. Di langit ke-6 itu pun setelah aku turun, Musa bertanya lagi dan menyarankan lagi, tolong kembali supaya dikurangi. Dan aku jawab waktu itu, kata Rasulullah, aku malu bolak-balik dan akan aku terima ini sebagai perintah wajib sehari semalam 5 waktu. Demikianlah hasil dari Isra wal Mi'raj itu, ringkasnya saja, mendapatkan perintah sehari semalam hukumnya wajib, melaksanakan sholat 5 waktu, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pagi-pagi sudah ribut berita sampai kepada orang Quraisy itu, katanya Muhammad sudah melaksanakan perjalanan semalam. Lagi-lagi ini dianggap mereka satu kebohongan, kedustaan. Maka dikumpulkan orang yang pernah berkunjung ke Masjidil Aqsa. Saat itu ditanyalah oleh tokoh-tokoh Quraisy, coba jawab kalau betul kau pernah melaksanakan perjalanan dengan ringkas. Karena perhitungan mereka, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu antara sebulan sampai 2 bulan perjalanan unta itu. Ya. Setiap pertanyaan yang diajukan oleh tokoh Quraisy dijawab dengan baik, sempurna, pas
sebagaimana diketahui oleh orang-orang yang berkunjung ke sana. Apa sebabnya? Allah perintahkan malaikat Jibril untuk menayangkan situasi kondisi Masjidil Aqsa. Ketika ditanya gimana halaman, ditanya berapa pintu jendela dan lain sebagainya, dijawab dengan baik. Enak kan diperlihatkan oleh Jibril alaihissalam, karena memang Allah sudah menjamin setiap yang diutus pasti ditolong. Laglibana ana wa rusuli, begitu, pasti menang aku dan utusan-utusanku. Lalu setelah orang-orang Quraisy menyatakan benar, maka ada yang terus beriman dan sebagian juga tidak, dan ada juga yang pertengahan yang ragu, tidak menjadi pikiran mereka, tapi diam-diam sudah tersentuh hatinya jangan-jangan benar, condong ke kebenaran, karena Muhammad dikenal sebagai Al-Amin. Apalagi yang mendengar Rasulullah bersabda, ma akhruju minni ilal haq, tidaklah keluar dari mulutku pasti kebenaran. Saat itu Abu Bakar As-Siddiq menyampaikan pernyataannya, lebih dari itu ya Rasulullah, aku yakin seyakin-yakinnya. Semenjak itu Abu Bakar mendapat gelaran As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq, karena beliau sampaikan lebih dari itu yang kau sampaikan, aku yakin seyakin-yakinnya itu kebenaran. Bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kekasih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada hari itu, jadi malamnya perjalanan, perintah sholat 5 waktu, maka saat itu pertama kali Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW menjelaskan bagaimana kaifiyah atau tata cara sholatnya dan kapan waktu dilakukannya. Jibril datang pertama kali waktu zuhur dan berkata pada Nabi, mari ya Rasulullah, aku imami sholat zuhur. Maka malaikat Jibril mengimami sholat zuhur. Nah, setelah selesai itu, maka Jibril pun berangkat lagi, kembali. Kemudian datang waktu asar, maka sholat bersama lagi. Selesai itu kembali lagi. Datang waktu maghrib, sholat bersama berjamaah, kembali lagi. Kemudian datang lagi waktu isya, selesai sholat kembali, no comment, lain-lain, hanya menjelaskan bagaimana tata cara sholat dan kapan waktunya. Subuh pun sama, setelah itu kembali lagi. Duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3, isya 4, subuh 2. Adapun waktu yang diingat oleh Rasulullah, zuhur Jibril datang itu waktu matahari tergelincir. Matahari tergelincir. Kemudian waktu asar, di saat bayang-bayang itu ketika hampir dengan bayang-bayang bendanya, dan maghrib manakala
sudah matahari terbenam. Nah, kemudian waktu Isya, nah itu sudah tidak ada lagi syafaq merah, ya artinya sudah menghitam. Dan subuh waktu fajar shidik. Hari kedua Jibril datang lagi, tapi ditunggu lama, tidak datang. Nah setelah ditunggu lama, waktu duhur itu sudah hampir selesai, maka datang malaikat Jibril. Sudah hampir bayang-bayang 2 kali lipat, hampir. Nuhun. Nah, urang sedot heula panas teu? Oh panas keneh. Nah kemudian waktu asar sudah hampir maghrib. Nah, maghrib tetap seperti kemarin. Dan waktu Isya paling lama ditunggu, datangnya tengah malam. Tengah malam. Subuh setelah matahari terbit. Selesai mengimami di waktu pertama kali dan kedua, lalu Jibril berkata kepada Nabi, wahai Muhammad, demikianlah tata cara sholat yang 5 waktu, dan waktunya di antara aku datang pertama dan aku datang hari kedua. Jadi hari pertama datang di awal waktu, hari kedua datang di akhir waktu. Berarti dapat kita simpulkan bahwa perintah 5 waktu sholat itu, maka keesokan harinya langsung bagaimana tata cara dan waktunya diajarkan oleh malaikat Jibril. Sholat duhur setelah matahari tergelincir dan akhirnya menjelang waktu asar. Sholat asar habisnya sholat duhur sampai menjelang waktu maghrib. Maghrib tetap waktunya dan diberitahukan karena waktunya sebentar sekali, maka kedatangan hari pertama sama dengan kedatangan Jibril hari kedua. Jadi Jibril itu mengamanatkan, ya hati-hati maghrib itu sebentar, ya maghrib itu sebentar. Dan Isya habis maghrib, kemudian ditunggu akhirnya tengah malam. Makanya pesan Nabi diharapkan untuk masalah sholat Isya, jangan dulu tidur sebelum sholat Isya, dan paling utama hendaklah sebelum tengah malam diselesaikan, sebagaimana malaikat Jibril mengimami Nabi pada waktu awal dan akhirnya. Seperti itulah perjalanan Isra wal Mi'raj, dan dilakukan oleh Nabi dengan para sahabatnya sebagaimana pesan dari malaikat Jibril yang diperintahkan Allah supaya diajarkan. Yang kedua, setelah berada di Madinah, ya, Nabi mengadakan musyawarah dengan para sahabat. Jadi Nabi itu walaupun Nabi tapi memberi contoh. Nah, langsung musyawarah.
sehingga berbagai pendapat keluar dari para sahabat. Lalu Nabi membuka acara tersebut. Sudah mulai banyak umat untuk melakukan ibadah sholat. Bagaimana caranya kita ini memanggil umatku, memanggil saudara-saudara kita supaya ibadah sholat tepat dilakukan berjamaah, tidak berceceran. Karena kita kenal Nabi pun bersabda, sholatul jamaah afdalu min sholatil padi bisab'in wa isrina darajah. Sholat berjamaah itu lebih utama, ya, 27 kali sholat munfarid. Kalau sholat sendiri boleh, sah. Tapi kita kalau hidup kan harus berlomba, fastabiqul khairat. Kalau sendiri tidak berjamaah sehari semalam pahalanya berarti 5 kali. Duhur 1, asar 1, maghrib 1, isya 1, subuh 1. Kalau berjamaah maka satu sholat 27 derajat. Berarti kalau 5 kali 27 135, kita kehilangan 134 kalau sendiri. Nah, sementara umur umat Nabi Muhammad itu tidak seperti umur zaman Nabi Nuh, ratusan tahun. Nah, oleh karena itu Nabi pun menyatakan, beruntung umatku, sungguh pun umat antara baina sitin wa sab'in, antara 60 dan 70, tetapi banyak amal yang dilipat gandakan. Justru keutamaan setiap satu amalan itu untuk mengejar, karena terbatasnya umur umat Nabi dibanding dengan umur umat sebelumnya. Maka kesimpulannya, mari selalu sholat kita itu pelihara. Mulai bulan Rajab ini tingkatkan kualitasnya dan melaksanakan sholatnya berjamaah. Pada suatu hari Umar bin Khattab sampai memukul-mukul lututnya. Kenapa begitu? Kayak Umar dirinya sendiri disalahkan. Kenapa? Karena satu kali beliau tertinggal sholat berjamaah. Satu kali ya. Kita berapa kali tertinggal berjamaah. Umar sampai akhirnya apa yang ada di rumah, Pak, setiap yang lewat, mau ini enggak, diberikan sodako besar-besaran. Sampailah kabar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi Muhammad minta Umar bin Khattab datang dan diminta keterangan, memang sedang ada satu hajat atau acara, sehingga aku tahu dari yang menerima sedekah kamu itu begini. Dan seperti sedih, memang sedih, Umar bin Khattab melaporkan kepada Nabi, aku tertinggal sholat berjamaah. Seperti itu untuk mengejar kebersamaan berjamaah. Dan Nabi mengatakan, sungguh pun harta kamu habis untuk menebus kesamaan dengan sholat berjamaah, tidak bakal terimbangi. Berarti nilai berjamaah itu sangat istimewa. Hadis yang lain lebih gamblang lagi, kalaulah ada yang mau ngimamin selain aku, nah ketika waktu sholat, aku akan datang ke rumah-rumah
Aku akan perintahkan segala berjamaah. Nah, kalaulah yang tidak, biar aku bakar. Nah, dibakar tidak? Tidak. Hanya menunjukkan betapa pentingnya sholat berjamaah. Sampai seperti itu Nabi, ya. Nah, kemudian kita tentu saja harus waspada, karena kalau kita ingin, ada satu makhluk nih namanya iblis, banyak bala tentaranya, syaitan, yang tidak ingin umat Nabi itu masuk surga, inginnya ditemani di neraka jahanam. Digodalah umat manusia yang ingin meningkatkan kualitas imannya, meningkatkan kualitas amal soleh. Nah, inilah yang harus kita waspadai, ya. Paksakan, karena sungguhnya kalau sudah berjamaah nikmat sekali, ya, lunas semua, barokah didapat, keselamatan didapat, rahmatnya didapat, ketemu dengan saudara-saudara kita, ya. Sampai di zaman Nabi itu para sahabat mengatakan, ketika kami masuk masjid untuk salat subuh, kami belum tahu siapa di depan dan di belakang kami, siapa di kiri dan di kanan kami, kecuali kalau memang kami sudah tahu tentang suaranya yang sudah aku kenal. Baru setelah selesai salat aku tahu siapa yang bersamaku. Kenapa? Tidak terang benderang seperti ini. Kalau sekarang kan dari rumah terang, segala terang, pinggir jalan terang, masuk di sini terang, ya, karpetnya istimewa. Kalau zaman Nabi kan di Masjid Nabawi, sebagaimana di museum itu, museum Nabi, nah, itu hanya batas saja keliling, tembok-tembok ala kadarnya, dan atapnya pelepah kurma hanya berapa persen. Kalau ini semuanya hanya sampai sini, mungkin pelepah kurmanya itu, ya. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, as-salatu imaduddin, faman aqomaha faqad aqomaddin, waman tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu tiangnya agama. Siapa yang menegakkan salat, memeliharanya, senang, dinikmati, dan setiap ibadah harus dinikmati, ya, maka dia sudah menegakkan agamanya. Dan barang siapa yang meninggalkannya, hakikatnya dia sudah menghancurkan agamanya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Sahabat bertanya, ya Rasul, ma afdalul amal? Amal apa yang paling utama? Kata Nabi, as-salatu bi waktiha, salat pada waktunya, yaitu antara Jibril pertama kali dengan yang akhir. Jangan sampai baru menjalan, sudah mau maghrib baru asal, jangan. Hadis yang kedua, Nabi menjawab, as-salatu fi awali waktiha. Amal utama adalah salat di awal waktunya. Kalau beberapa kesibukan sampai ada dalam hati menyepelekan sholat, naudzubillah, janganlah. Karena Nabi mengatakan iman itu terwujud dalam kedekatannya dengan Allah, dan sholat adalah paling dekat lagi seorang sedang sujud. Perbanyaklah doa, pelihara dengan salah satu di surat Al-Mu'minun, ya, di ayat pertamanya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, khusyuk salatnya. Dan yang terakhir juga disebutkan orang-orang yang memelihara salatnya. Kalau pertamanya tadi khusyuk, nah, disiapkan sebelumnya, jadi tidak tergesa-gesa, ya. Dan ayat yang
ke-11-nya itu, yang ke janji Allah yang ketujuhnya itu, orang ini adalah orang yang memelihara sholatnya. Gimana memeliharanya? Nah, waktunya, bacaannya, artinya. Jangan sampai berapa tahun umur, misalnya 150, misalnya belum paham artinya, Masya Allah, kita akan ditegur. Jangankan oleh Allah, oleh malaikat juga ditegur. Usia kita kalau ada alasan, aduh sibuk, pasti nanti Allah juga, malaikat bertanya, sibuknya pakai apa? Masa Fatihah sampai tidak tahu artinya misalnya, maka bacaan sholat sampai tidak tahu artinya, kita tidak bisa memberi alasan. Alasan apapun akan dipatahkan. Umurmu berapa lama? Habisnya pakai apa? Nah, karena nanti kita akan ditanya tentang nikmat hidup kita, ya, kemudian tentang umur kita. Nah, itu akan ditanya oleh Allah sejauh mana kita dalam mengabdi. Sebab sesungguhnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang pertama dari rukun Islam harus direalisasi setelah syahadat, pernyataan kita tiada lagi Tuhan melainkan Allah, Muhammad utusan Allah sebagai contoh, dan keduanya adalah sholat, pelihara, berlomba. Sampai Umar bin Khattab mau kejar hebatnya Abu Bakar As-Siddiq. Tidak beritahu, tapi biar aku berlomba. Nah, kelihatan kurang lebih jam 11-an, ya. Kemudian ada belum ini Abu Bakar? Pasti ini menjelang sepertiga malam, datang jam 3. Abu Bakar sudah ada di masjid. Besoknya lagi aku kejar supaya lebih bagus lagi nih, aku berlomba dengannya, tapi tidak beritahu. Datang sebelumnya jam 2, sampai hampir tengah malam datang. Akhirnya Umar menjabat tangan Abu Bakar, aku terima kalah wahai saudaraku. Memang berlomba apa? Ya, aku kejar waktu datangmu, waktu sholatmu seperti apa. Kau lebih unggul, diakui oleh Umar bin Khattab. Seperti itu perlombaan. Seperti itu perlombaan. Belum juga dalam harta berlombanya Abu Bakar semuanya. Ketika ditanya oleh Nabi, aku lihat kemarin sisanya hanya 4.000 dirham. Lalu diberikan semua, ya, sisanya sekarang berapa? Abu Bakar tersenyum, sisanya tinggal Allah dan engkau. Tinggal Allah dan engkau. Habis berarti. Dan keyakinan semacam ini jangan dipikirkan oleh kita bakal bangkrut. Jago bisnis, jago dermawan, jago bisnis, pandai dermawan lagi, punya jiwa itu. Ya, Allah berikan lagi, dia berbisnis lagi sampai tertutup lagi keperluannya. Dan Abu Bakar di rumah juga ada berapa, atau walaupun tidak di rumah selalu bertanya, Rasul, mana yang perlu untuk bisa makan minum pagi dan petang, aku tanggung. Tidak habis-habisnya harta kekayaan, tidak habis-habisnya dipakai untuk ibadah. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad membacakan ayat yang cukup menggetarkan hati para sahabat. Ayat itu berbunyi, fa khalafa mim ba'dihim khalfun adau'us salat wattaba'us syahawat. Dan selanjutnya ya kauna goyan. Artinya di akhir zaman generasi demi generasi akan didapat satu generasi yang menyia-nyiakan sholat,
disia-siakan sholatnya. Artinya tidak lagi menjadikan idola atau satu kewajiban yang benar-benar merasa aman dari adab Allah, merasa dibiarkanlah asal sholat saja. Itu namanya adau'us sholat. Waktu tidak dipelihara, kata Nabi, tentang pemahaman isi dari yang dibaca tidak diamalkan, dan mereka wattabu'us syahawat, yang diikuti hawa nafsu. Ini di akhir zaman, kata Nabi. Jangan-jangan kita sudah masuk akhir zaman ini ya. Wattabu'us syahawat, dan akhirnya diberikan satu sanksi dari Allah, yalqauna goyan, sampai saatnya dia ketika menghadap kepada Allah akan ditempatkan di goyan. Goyan itu dalam arti kata per kata ada pengertian kerugian, tapi lebih jauh lagi Nabi menjelaskan goyan itu palung yang ada di neraka. Apa itu palung? Palung itu yaitu lembah-lembah yang ada di neraka. Kita kenal dalam pelajaran geografi dulu, palung laut. Jangan digambarkan laut itu datar, tapi ada yang lembah-lembahnya. Nah, disitulah orang yang menyepelekan sholat. Na'udzubillahi min dzalik. Nangislah para sahabat dan berlindung kepada Allah dari seperti itu. Kapan itu ya Rasulullah? Di akhir zaman. Ada orang yang satu generasi adau'us shalah wattaba'us syahawat. Kalau syahwat dunia ini diikuti, pasti melupakan akhirat. Karena iblis syaitan memoles sehingga indahnya perjalanan, padahal mengerikan akibatnya. Oleh karena itu Rasulullah mengamanatkan ketika bertanya kepada para sahabat, inginlah kalian untuk mendapatkan surga? Tentu Rasul, apabila kalian berdoa kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus. Karena surga Firdaus itu a'lal jannah wa ausatul jannah. Jadi jangan kepalang tanggung kalau kita minta surga. A'lal jannah wa ausatul jannah, paling tinggi dan paling tengah. Dan untuk mendapatkannya ada 7 di surat Al-Mu'minun, yang dimulai dengan yang salatnya khusyuk, yang berpaling dari yang tidak berguna, mengeluarkan zakatnya, kemudian memelihara apa amanatnya. Itu ada 7, dan terakhir itu dia memelihara salatnya, dan tercakup juga hanya berhubungan dengan istrinya saja, lalu janjinya ditepati. Yang 7 inilah untuk mendapatkan surga. Ulaika humul warisun alladzina, dan seterusnya, yaitu surga Firdaus, a'lal jannah wa ausatu jannah. Kebahagiaan diceritakan Nabi tidak sendiri. Jadi kalau kita di rumah gembira, kita senyum sendiri, bagi Nabi tidak enak, tidak nyaman. Kebahagiaan Nabi adalah kebahagiaan untuk semua, kebahagiaan untuk yang lain. Maka dikumpulkan, gimana caranya untuk memanggil semua untuk sholat? Ya, seorang mengusulkan trompet saja, trompet. Lalu oleh yang lain ditolak, jangan. Karena yang biasa pakai trompet itu orang apa Pak? Orang Yahudi. Nah, ada yang mengusulkan pakai lonceng saja, lonceng. Ditolak oleh sahabat yang jangan.
aku tahu yang pakai lonceng itu orang Nasoro. Seorang lagi bicara, sudah dengan api saja, bakal sampai kelihatan. Ditolak juga, jangan. Itu sudah dilakukan oleh orang Majusi. Nah, selesai, musyawarah ditangguhkan, tidak tuntas, tidak ada kesimpulan, bubar. Nah, kemudian keesokan harinya ada seorang yang bernama Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid, ya Rasulullah, aku bermimpi, tapi antara mimpi dan tidak, katakanlah bermimpi. Kemudian ada orang yang jualan lonceng, beli, untuk apa kamu? Untuk manggil sholat? Jangan, ingin aku tunjukkan lebih bagus. Ya bagaimana? Oh, lalu adzan yang kita dengar ini adalah adzan awal dalam mimpi seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid. Kemudian setelah itu lapor kepada Nabi, Rasul, saya bermimpi ini, mimpimu benar. Nah, temui Bilal, ajarkan mimpimu itu kepada Bilal, payu adin bihi, dan supaya adzan dengan kalimat-kalimat adzan itu. Maka saat itu Bilal adzan, saat waktunya untuk sholat Bilal adzan, tiba-tiba terdengar, karena suara Bilal itu Pak, itu di samping keras, indah, enak didengar. Lalu Nabi berkata kepada yang mimpi, sebaiknya ini ajarkan kepada Bilal supaya adzan, karena suara Bilal lebih bagus dari suara kamu. Gitu ya, supaya jangan sakit hati, diberitahu Bilal lebih bagus dari suara kamu, udah kamu berjasa untuk itu. Nah, mendengar ada yang begitu, Umar cepat bergegas datang kepada Nabi, ya Rasul, sebetulnya saya juga antara tidur dan tidak, bagaikan mimpi. Ada yang datang kepadaku, ngajarin itu lagi, sama seperti yang didengar oleh Abdullah bin Zaid. Itu mimpimu yang benar. Nah, semenjak itu, maka sampai sekarang, insya Allah sampai nanti akhir zaman ini, umat Nabi memanggil untuk melaksanakan sholatnya dengan adzan. Tidak ada persamaan dengan yang lain, khusus untuk umat Nabi seperti itu. Nah, berarti Bilal bin Rabah adalah orang pertama, sahabat Nabi pertama yang dipilih Nabi menjadi muadzin. Dan selanjutnya tercatat dalam tarikh Ibnu Ishaq atau Ibnu Hisam juga ya, itu ada 4 muadzin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, disambi kalau datang ke rumah, terangkan kepada keluarga supaya memiliki keyakinan dari awal bahwa perintah sholat itu begini, sehingga terasa melaksanakan sekarang itu mengikuti sunnah Rasul. Seperti dalam haji contohnya, ibu-ibu bertanya kepada saya, Pak, apa saya kuat tidak sa'i? Nah, sa'i itu perjalanan dari Sofa ke Marwah, Marwah ke Sofa. Tidak juga ditemukan air. Waktu itu air ASI dari Siti Hajar yang sedang menyusui putranya Ismail itu sudah berkurang. Nah, maka dicari air. Sofa Marwah, Marwah Sofa, terus
Sofa Marwah tuh 400 meter Marwah Sofa. Nah, kemudian juga itu 400. Jadi 7 kali 4 28 baru muncul jam-jam itu. Nah, si ibu bertanya, "Pak, kuat enggak nih?" Nah, saya katakan, sudah ibu mempelajari bagaimana yang melatar belakangi ibadah sa'i itu? Belum. Nah, sesungguhnya ibadah sa'i itu datangnya dari seorang wanita, seorang ibu yang mencari air. Pasti ibu bakal kuat, karena sesungguhnya Pak, ibu-ibu itu lebih kuat dari bapak-bapak. Buktinya ketika saya lihat naik ke Gua Sur saja yang duluan itu ibu-ibunya. Saya pikir kenapa ya kuat seperti itu. Oh, di rumah saja bolak-balik ke dapur ke ruang tengah berapa balik, belum lagi menggendong anak kita ke pasar kemana, tidak pernah juga lepas. Kita mencoba ketika ke pasar digendong, aduh sakit pundak ini Pak. Oh, berarti pantas kuat. Nah, jadi kalau ibadah haji ibu mesti kuat, bapak mesti kuat, seperti itu. Maka kita pun hendaklah harus mencoba memaksakan agar ibadah yang sehubungan dengan sholat kita benar-benar sebagaimana dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semenjak itu sampai sekarang, sampai akhir zaman, memanggil dengan adzan. Dan puncaknya Pak, puncak kemuliaan Bilal itu beradzan di perintah Nabi ketika Futuh Mekah. Dari Mekah kan Nabi hijrah ke Madinah, di Madinah tinggal, kemudian Nabi datang lagi ke Mekah. Dan riwayat Futuh Mekah sangat indah, tidak ada peperangan, tapi diplomasi Nabi, ya, sampai suksesnya diplomasi Nabi dan akhirnya tidak ada perlawanan. Dan demo Nabi, lihatlah yang kalian sembah, dengan telunjuknya tumbang setiap patung yang disembah itu. Setelah rebah, taikan lagi. Hebat sekali telunjuk Nabi, itu mukjizat. Nah, kenapa kalian menyembah seperti itu? Terakhir Nabi bertanya, bagaimana sekarang sikap kamu, pandangan kamu tentang aku dan Islam? Tentang dirimu dulu juga sudah al-amin. Orang tua yang jawab, ya, dulu kau al-amin, sekarang juga aku yakin kau al-amin. Dan tentang al-Islam, itu betapa benarnya wahyu dari Tuhan kita Allah, karena tahu sudah dari dulu juga mendengar, hanya tidak mau saja berimannya. Nah, bayangkan seperti itulah Nabi tanpa ada peperangan masuklah ke kota Makkah. Dan masuknya kalau sekarang mau lihat untuk sejarah akar apa, di Masjidil Haram itu sudah tertutup keluar. Nah, di dalamnya ada pintu 45 dan dicatnya cat biru BNI, itu tulis 45 dengan tulisan hurufnya putih, latarnya yang biru kayak BNI itu. Nah, kemudian masuk ke situ, luas juga, luas. Sekarang juga kalau tahun sekarang ada yang berangkat, masuklah ke situ. Oh, inilah Nabi mulai masuk dari Madinah ke kota Mekah, lewat ke Masjidil Haramnya ke pintu 45. Nah, maka itu ditulis di depannya itu Babul Fathi, pintu masuknya ketika Futuh Mekah. Bilal, adzanlah kau. Di mana ya Rasul? Naik di atas Ka'bah. Masya Allah, disitulah puncak kemuliaan Bilal bin Rabah. Disuruh Nabi untuk mengumandangkan adzan di atas Ka'bah. Ini puncak keistimewaan. Di zaman Nabi disuruhnya untuk di situ. Perlu dicatat, setelah Nabi wafat, bila tidak lagi mau
menjadi muadzin. Ditanya oleh para sahabat, aku takut kalian terganggu dengan tangisanku, karena biasanya aku adzan di sampingku ada Nabi. Kalau sekarang aku adzan, maka tidak ada lagi. Dan pada waktu itu Bilal langsung meminta izin agar kami ingin melanjutkan perjuangan dakwah Islamnya ini di Syria, karena sedihnya ya. Tetapi ketika sedang di Syria, mimpi bertemu dengan Nabi, datang ke Madinah, dan pada waktu itu ya disuruhlah oleh Hasan Hussein supaya saat itu langsung adzan. Ketika adzan, semua orang, bukan hanya di masjid, yang di sekitar masjid itu pada datang. Ketika ditanya, kenapa kalian itu datang? Oleh orang sana, itu mendengar adzan Bilal ya? Iya. Disangkanya mungkin itu Nabi hidup lagi karena adzan Bilal itu. Masya Allah, Bilal pun nangis karena terharu. Semua orang nangis, kenapa? Teringat dulu adzan ini lama didengar oleh para sahabat. Dan kemudian yang keduanya, dikit lagi ya Pak, bersambunglah insya Allah. Yang keduanya, ketika di Palestina Umar bin Khattab mendapat kemenangan sehingga di sekitar itu menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, pada masuk Islam. Kemenangan umat Nabi. Bilal, adzan kau. Tidak. Bilal, aku ini khalifah, adzan kau. Tidak. Yang ketiga kali baru mau. Saya tidak bertanggung jawab, tidak akan ada lagi kekhusyuan. Kalau kau adzan, saya sudah tidak bisa menahan air mata. Betul Pak. Begitu Bilal adzan, di pertengahan ketika mengatakan asyhadu anna Muhammad, nah itu, maka nangislah, terputus lama menyelesaikan adzannya. Ishak tangis di sana itu, tidak seorang pun yang telat, dan semuanya nangis. Setelah selesai, akhirnya Bilal mengatakan, aku mohon maaf, bukan aku tidak ingin adzan. Seperti inilah kejadiannya. Aku khawatir kalian terganggu ibadah sholat karena adzanku. Semenjak itu tidak pernah lagi Bilal adzan. Sampai di sini dulu ya Pak. Nanti adzan muadzin yang kedua, dikenal juga Abdullah bin Umi Maktum. Kisahnya ada di surat Abasa wa Tawalla. Kemudian Abu Mahduro yang awalnya mengejek adzan, kalau ada sana adzan ngalelewe Pak, ya kemudian yang ngalelewe ya, jadi mencemoohkan. Nah, dan seterusnya. Yang kemudian yang keempat adalah Sa'ad Akhras. Dan untuk Bilal, Abdullah bin Umi Maktum di Masjid Nabawi. Kemudian Abu Mahdurah di Masjidil Haram, dan untuk Sa'ad di Masjid Kuba di zaman kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, ditarik oleh Abu Bakar As-Siddiq menjadi muadzin di Masjid Nabawi. Insyaallah barangkali ada yang akan ditanyakan, kami persilahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jamaah rahmatullah, begitu banyak lebar perjalanan baginda Rasulullah SAW Isra Mi'rajnya, dan mendapatkan perintah untuk kita umatnya sholat 5 waktu. Jamaah rahmatullah, mungkin dari pemaparan tadi ada yang mau tanyakan, silahkan Bapak Ibu-Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kami akan menanyakan pertama, sebenarnya ada 4 sih Pak pertanyaan, tapi 2 saja. Pertama mengenai keberangkatan Nabi Muhammad dengan buruk katanya ya, dimana sekarang ini atau sudah lama gitu ya, diilustrasikan buruk itu adalah seorang wanita, kepala wanita cantik dengan rambutnya bagus dan berbadan itu kuda. Nah, pada saat itu apakah ada sahabat Nabi yang menanyakan apakah bentuk buruk itu kepada Nabi ya? Tapi kalau misalkan memang itu bentuknya seperti itu, kita kan tidak mungkinlah seperti itu ya. Bagaimana kita untuk mengkanter-kanternya bahwa gambar itu adalah salah? Pertama gitu. Jadi pertama, apakah buruk itu seperti apa? Mungkin Nabi Muhammad akan menceritakan kepada umatnya. Yang kedua yaitu mengenai sholat, di mana sehari itu sholatnya 5 waktu dan 17 rakaat. Tapi kenapa di hari Jumat itu hanya 15 rakaat? Terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat baik, walaupun bertanya saudara kami, tapi kepentingannya untuk semua, ya. Jadi paling benci kepada Nabi itu orang Yahudi. Nah, Muhammad itu senang wanita, padahal Nabi ditikah kan. Jangan lupa yang ditikah Nabi itu orang-orang tua, ya. Nah, misalnya Sauda, sehingga waktu giliran untuk tidur disodakohkan ke Aisyah. Nah, kemudian Juwairiyah tawanan perang, Sophia orang Yahudi tawanan, ditawarkan kepada para sahabat, tidak mau daripada kembali lagi ke Yahudi. Nah, Sophia sudah masuk Islam, ya. Nah, kemudian Maimunah juga sudah sangat tua, ya. Nah, jadi orang Yahudi itu saling benci, ya, membuat sindiran. Dulu tahun 60-an itu banyak dijual, menjadikan satu gambar menghiasi dinding. 60-an Pak, 60-an tuh. Nah, jadi merasa bangga di rumahnya itu ada buruk, kepalanya wanita cantik, badannya kuda, itu ya. Jadi sekali lagi itu adalah khayalan Yahudi menyindir bahwa Muhammad itu senang wanita. Ternyata semua mengetahui Nabi Muhammad itu bukan itu, tapi untuk dakwah, dan yang anaknya banyak, kemudian yang sudah tua. Sampai ada satu kali Nabi datang ke seorang yang sudah tua sedang menyamak kulit, lalu ditanya, "Wahai ibu, bagaimana kalau urusanmu kau serahkan kepadaku?" Maksudnya, bagaimana ya Rasulullah, aku lamar engkau. Kata si ibu, "Wah, salah sasaran, aku sudah tua, banyak anak. Nah, aku pencemburu." Nah, senyum Nabi, "Kalau sudah tua, aku pun nanti menjadi tua. Kalau engkau banyak anak, tanggunganmu tanggunganku. Kalau engkau pencemburu, mari kita berdoa, mudah-mudahan setelah nikah denganku Allah hilangkan cemburunya." Gimana gitu? Itu cara melamar Nabi, ya. Ya, akhirnya si ibu tua itu, "Ya, terserah Anda lah. Kalau kata Pak Ustadz Saifuddin, up to you lah." Nah, akhirnya ditika, ya kayak itu, menolong. Adapun kepada Isa, niatnya untuk bisa menjadi juru dakwah kaum ibu. Jadi bukan haus wanita Nabi itu. Nah, contohnya Rasul bersabda, "Hendaklah kalian ibu-ibu yang sudah bersih, segera kalian itu bersuci, karena
orang yang belum bersuci amalnya tidak dicatat malaikat raqib, tertangguhkan. Nah, kata si ibu itu, gimana cara mensucikannya? Dengan kapas. Lalu bagaimana Rasul? Dengan kapas. Datang Aisyah. Dengan bagaimana Rasul? Aisyah jelaskan. Jadi khusus tentang kewanitaan, nah dengan adanya nikah dengan Aisyah banyak dakwah Nabi yang diselesaikan oleh Aisyah. Jadi sekali lagi orang Yahudi sangat benci dan menyindir dengan gambar itu. Lalu pertanyaan tadi, apakah ada para sahabat yang menggambarkan? Kalau di dalam hadis buruk itu hanya diceritakan kendaraan yang cepat sekali yang disiapkan Allah untuk melaksanakan Isra wa Mi'raj. Ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi sekali lagi jangan diikuti karena itu hakikatnya sindiran-sindiran orang-orang Yahudi. Lalu pertanyaan yang keduanya, Pak. Nah, di situ kalau dihitung kenapa Jumat ini sampai 2? Nah, itu sesungguhnya tidak diceritakan di dalam Isra wa Mi'raj itu adalah sholatnya 17 rakaat, tetapi yang diceritakan di dalam Isra wa Mi'raj itu sholat 5 waktu. Kemudian Jumat tersendiri. Nah, ciri tersendiri bagaikan sepertinya kalau kita perhatikan hari raya hari Jumat, tapi paginya sudah melaksanakan Idul Fitri, maka Jumatnya tidak apa-apa, diganti dengan sholat zuhur. Artinya tetap tidak mengurangi nilai bahwa yang diperintahkan itu adalah 5 waktu. Sekali lagi, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dan kemudian waktu Jumat, waktu itu tetap waktunya waktu zuhur. Jadi yang diterima Nabi itu adalah 5 waktu, tidak dikurangi. Dan terakhir Allah berfirman, terdengar olehku, kata Nabi, terdengar olehku, tidak ada perubahan pada perintahku, sungguh pun kau melaksanakan 5 waktu sholat nilainya sama dengan 50 waktu. Selesai, hanya kalimat itu dari Allah. Jadi walaupun bapak-bapak melaksanakan sekarang 5, satu waktunya dianggap 10 oleh Allah. Tidak ada perubahan menurut Allah, tetap 50, hanya menjadi 5. Satu sholat berarti 10. Seperti itu yang kami dapati. Barangkali yang lain. Mungkin ada lagi Bapak, Ibu, mungkin ada Ibu? Kalau tidak ada, tambahan dikit. Ibu sekalian, waktu Nabi diperlihatkan surga, Nabi kaget. Ternyata ada warna-warni yang tidak dikenal oleh Nabi. Kemudian tanah yang di situ, tanah di surga itu ternyata bagaikan kasturi harumnya. Maka ketika ketemu dengan sahabat diberitahu, kalian nanti di surga akan melihat warna-warna yang aku sendiri tidak bisa menjelaskan kepada kalian. Nah, Pak, berbahagia ya menjadi ahli surga. Makanya inginkan sekali lah kita menjadi ahli surga. Ada warna-warni yang tidak bisa dijelaskan oleh Nabi. Artinya tidak ada di sini. Sebut hijau bukan hijau,
sebut merah bukan meja, sebut kuning bukan kuning, biru bukan, tidak ada saja. Walaupun dicoba dengan ahli warna sekarang, tidak akan ada. Dan kedua, betapa berbahagianya ahli surga. Kata beliau, tanahnya saja harum bagaikan minyak kasturi, kalau sekarang tuh bagaikan parfum. Tanahnya saja itu. Nah, oleh karena itu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga pagi ini pagi untuk meningkatkan kualitas ibadah sholat khususnya, dan meningkatkan doa agar kita menjadi ahli surga Aden yang penuh kenikmatan. Ya Allah, kami bersimpuh di hadapan-Mu, ampuni dosa-dosa kami, kekeliruan dan keteledoran kami, bersihkan hati kami, sucikan jiwa kami, teguhkan iman kami, balutlah dengan busana takwa, dandani kami, hiasi dengan akhlak-Mu ya, akhlak yang pernah Kau lekatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berilah pada kami keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Jadikan kami hamba-Mu yang benar-benar bisa menunaikan ibadah salat khusus bagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan juga diberi kemampuan kami untuk benar-benar mewujudkan ibadah yang menjadi tugas dan kewajiban kami. Tambahilah ilmunya untuk keselamatan dunia akhirat, limpahkanlah rizkinya yang luas baik halal untuk bekal ibadahnya, dan sehatkanlah lahir batin akal pikiran, panjangkan umur kami dalam kebaikan sehingga bisa menyempurnakan ibadah yang menjadi tugas dan kewajiban kami. Ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami ini. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.